Selamat malam, sahabat Tembakau Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillah, hari pertama di Klatnas online, video conference lewat Zoom terlaksana dengan baik, lancar, dan ini menemukan suasana yang berbeda. Alhamdulillah di sini sudah hadir Pak Dr. Endang, Direktur Hukum Syariah, Pak Saiku, Pak Kapimpus. Jadi malam ini kita menikmati, mungkin ini ada menjadi suatu kerinduan dan teman-teman atau pimpinan yang lain merasa iri sama kita, karena menurut saya hari ini saya menemukan kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali berkumpul dengan para rekan-rekan peserta diklat yang tidak akan pernah ditemukan dimanapun ketika ini sudah kita rindukan 2 bulan yang lalu, karena kita sudah vakum 2 bulan tidak ada diklat langsung. Nah, hari ini sangat bahagia sekali, sangat luar biasa sekali. Tidak apa-apa untuk para Kapim Korpus, para pimpinan lain secara bergiliran ke Mabes, ke Pusdiklat ini, karena memang tiap hari-harinya itu berbeda-beda pematerinya. Ini Pak Dr. Nang juga pulang dari Sukabumi barusan langsung ke sini. Kebetulan beliau mengisi itu hari Jumat ya, sebelum Pak Firman. Tapi melihat situasi di sini, aduh luar biasa sekali. Jadi ini suasana yang tidak akan pernah teman-teman dapatkan, sahabat Tembakau mendapatkan. Makanya hari ini saya berbahagia sekali. Mari kita tanya Pak Dr. Endang dan sepatah dua patah kata bagaimana menyampaikan suasana di Klatnas ini secara online, dan kita para pimpinan menemukan hal yang dulu sering sekali selama 2 tahun berkelanjutan kita temukan. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan saudaraku Pak Al-Ustadz Dr. Endang Samsul Arifin MAG. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah pada malam ini saya bisa berkumpul kembali di Mabes. Saat ini saya bersama Pak Pembina, bersama Pak Kapim dan juga Pak Sekum di sini. Dan terus terang ini ada sebuah situasi yang sangat berbeda yang saya rasakan. Jadi pada saat saya tadi datang ke sini, kemudian melihat suasana yang ada, terus terang tuh di hati saya itu ada semacam pergolakan batin begitu. Ada semacam pergolakan batin, artinya saya menemukan situasi yang sangat berbeda. Ketika dalam sekian diklat yang saya ikuti, yang saya ikut di dalamnya, terlibat dalam mengisi materi begitu. Kali ini memang berbeda karena ini adalah pertama diklat secara online begitu. Ada beberapa sisi kelebihan dan kekurangan yang saya lihat begitu. Ini sebagai bahan evaluasi dari semua barangkali ya, atas semua pelaksanaan diklat barangkali. Sisi kelebihannya tentu adalah kita memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini kemudian menjadi memudahkan kita dalam semua urusan yang akan kita hadapi. Artinya saya juga baru merasakan, oh ternyata bisa juga ya diklat dilaksanakan secara online begitu. Sahabat-sahabat yang ikut diklat ada di Bengkulu begitu, dan juga di tempat lain, dan para pemateri ada di tempat lainnya begitu. Jadi ini sungguh luar biasa, ini harus kita syukuri. Ini adalah nikmat dari Allah ya. Dan ini di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan kita pertama kali melaksanakan diklat secara online. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Itu yang pertama ya, sisi kelebihannya. Kemudian yang kedua, dari sisi kekurangannya yang saya rasakan ini secara pribadi ya. Saya sangat rindu dengan suasana kebersamaan yang itu ternyata tidak bisa didapatkan seperti kondisi seperti biasa. Artinya saya selama ini ketika menjadi pemateri misalnya ya, setelah selesai memberikan materi, kemudian kita ada rehat ya kan, minum-minum kopi sebentar dengan peserta. Jadi kita itu dalam suasana diklat yang biasa begitu biasanya itu seperti itu, dan itu suasana keakraban, kekeluargaan yang terbangun di situ. Dan di sini itu kan sulit dilakukan karena pesertanya berjauhan dengan para pemateri. Tapi saya tentu berpikirnya selalu positif bahwa rekan-rekan yang ada di lokasi diklat di sana, nun jauh di sana di Bengkulu misalnya, itu tentu di sana mendapatkan suasana keakraban tersendiri.
Artinya ada suasana kebersamaan di sana yang didapatkan oleh rekan-rekan, dan kami pun di sini, saya dengan Pak Pembina, Pak Kapim, Pak Sekum, dan pimpinan-pimpinan yang lainnya yang secara bergiliran datang ke sini, itu mendapatkan suasana tersendiri di sini, keakraban di sini begitu. Jadi suasana keakraban dan kebersamaannya mungkin di lokasi yang berbeda, tapi hati kita selalu terpaut gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi sahabat Lembakum di Bengkulu dan juga di provinsi lain, dengan kami yang ada di sini di Jawa Barat saat ini, meskipun jarak berjauhan, tapi tetap bisa berkomunikasi dan hati kita selalu terpaut. Kita punya tujuan yang sama, mensukseskan diklat Lembakum ini, baik secara online maupun offline begitu. Semuanya harus kita sukseskan. Perasaan sedihnya adalah ketika mereka berkumpul, kita di sini yang berbeda, gimana tuh? Ada perasaan sedih nggak? Ya, itu yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi kan sahabat-sahabat peserta ada di sana, kita di sini. Saya tuh kan sangat ingin tuh menyapa secara langsung sebetulnya. Artinya saya secara pribadi, seandainya Pak Pembina kemarin mengeluarkan keputusan misalnya, udah kita jadikan berangkat ke Bengkulu misalnya, saya secara pribadi siap gitu. Saya secara pribadi siap berangkat ke Bengkulu dengan berbagai kondisi yang akan kita alami di sana, karena itu adalah resiko bagi saya. Konsekuensi ketika kita ingin berjuang membangun lembaga, itu ada bagian dari konsekuensi kita dalam perjuangan. Jadi andai saja Pak Pembina misalkan memutuskan kita berangkat ke sana dengan Pak Kapim ya membuat keputusan itu, saya akan siap untuk berangkat ke sana begitu, dengan semua resiko yang akan dihadapi. Akan tetapi atas pertimbangan yang situasi kondisi saat ini, Pak Pembina, Pak Kapim, dan pimpinan yang lain memutuskan dengan secara online, ya itu adalah pilihan terbaik saya kira untuk kondisi saat ini. Dan ini harus kita jaga ya, kondisinya harus kita jaga, soliditas kita apapun kondisinya begitu. Jadi kondisi normal, tidak normal, kondisi hujan, angin, apapun, soliditas kita tetap terjaga, kebersamaan kita tetap bisa kita jaga. Ya. Jadi jangan sampai jauhnya jarak membuat hati kita menjadi jauh. Itu yang terpenting. Jadi jauhnya jarak, hati kita tetap dekat. Itulah poin terpenting dari semua ini. Wow, jauh di mata, dekat di hati. Sahabat-sahabat semua, saya pada saat ini dengan Pak Pembina seperti biasa untuk menghangatkan suasana. Ini ada susu saya nih. Ini susu dan sangat luar biasa ini. Terima kasih Pak Sekum, luar biasa. Terus dulu pandang, mantap. Lanjutkan dengan jauh di mata, dekat di hati, kekangenannya seperti apa gitu? Ya, baik. Jadi pada saat ini kita semua sedang mendiskusikan tentang teknis pelaksanaan diklat ya sejak siang tadi, dan akan kita lanjutkan di hari-hari berikutnya. Dan tentu hari pertama tadi ada yang diisi oleh pematerinya oleh Pak Kapim begitu. Tadi kita juga berusaha untuk menggali dari Pak Kapim apa misalnya tadi kendala yang dirasakan oleh beliau ketika mengisi materi, karena tentu saja untuk besok dan seterusnya harus kondisi lebih baik begitu. Karena Pak Kapim tadi adalah yang pertama memberikan materi, tentu Pak Kapim lah yang bisa merasakan, oh ternyata kendalanya di sini nih. Mungkin kendalanya pada aspek jaringan, atau kendalanya pada aspek kebisingan atau apa. Nah, itu kan harus kita evaluasi untuk besok dan seterusnya begitu. Metode apa tambahan yang Pandang terapkan ketika seluruh audien itu bisa fokus? Ya, jadi saya secara pribadi terus terang inginnya sih kepada semua peserta itu menghimbau untuk konsentrasi di materi ini, dan konsentrasi itu bisa kita upayakan ya. Upayakan misalnya dengan beberapa trik, misalnya kita pakai headset ya. Itu pakai headset itu sedikit banyak membantu konsentrasi. Sedikit banyak membantu konsentrasi karena kita akan fokus dengan satu sumber suara. Kalau tanpa headset itu yang saya rasakan itu sepertinya akan mudah terganggu konsentrasi kita dengan suara-suara dari luar, di luar kepentingan diklat begitu. Jadi dengan headset itu sangat membantu. Jadi saya sangat mengharapkan agar headset ini bisa dimanfaatkan pada saat pelaksanaan diklat ya keesokan hari semua gitu. Tanpa kecuali semua peserta harus menggunakan headset. Itu sangat besar menurut saya pengaruhnya. Nah, kemudian saya
ini khusus untuk saya pribadi ya, untuk materi nanti hari Jumat itu hari ketiga. Jadi kan materi saya itu dua sebetulnya, dua tema. Yang pertama adalah hukum syariah di peradilan agama, dan yang kedua adalah hukum waris dalam perspektif syariah. Nah, nanti dengan kendala kita ini dengan jarak jauh saat ini, tentu ada beberapa gaya penyampaian yang akan saya sesuaikan. Artinya tentu harus dibedakan dengan ketika audiens ada di hadapan kita. Saya akan berusaha untuk menyesuaikannya begitu sebisa mungkin agar materi itu bisa maksimal tersampaikan. Untuk hal-hal yang memang misalnya bisa saya ceramahkan secara umum ya, mungkin itu tidak ada gangguan seperti biasa. Tapi nanti hal-hal teknis misalnya dalam pembahasan hukum waris misalnya. Dalam pembahasan hukum waris itu tidak cukup hanya dengan ceramah saja. Nanti misalnya saya akan memerintahkan, menginstruksikan kepada seluruh peserta untuk semuanya itu pegang alat tulis misalnya ya, pegang alat tulis dengan kertas, karena kan biasanya saya menggunakan papan tulis di sini, itu agak kesulitan saat ini. Jadi nanti semua peserta memegang alat tulis, kertas begitu. Jadi saya menyampaikan, silakan misalnya ditulis angka sekian, tulisannya sekian, nah nanti biar semua ada gambaran visualnya masing-masing. Ya nanti saya memberikan pemaparan dari secara suara begitu jarak jauh. Nanti semua bisa melihat di tulisannya dengan panduan dari saya. Untuk pembagian waktu kan ada waktu dari jam 13 sampai jam 00. Ya. Ada jeda waktu 3 jam setengah rehat yang dimanfaatkan oleh saudaraku dari jam 13 sampai jam setengah 18, setengah 6 itu apa, sampai lanjut jam 9 ada waktu 3 jam lagi sampai jam 00. Dibagi dua aja atau yang lebih panjang gimana itu pembagian waktunya? Ya, begini. Jadi pertama itu saya akan memformat, mendesain tema yang saya bahas itu kan dua materi. Jadi pertama adalah seperti biasa, sesi pertama saya akan menyampaikan perkenalan terlebih dahulu. Itu tentu penting agar kita saling mengenal. Jadi di tahap pertama saya akan menyampaikan perkenalan tidak lama, mungkin di sekitaran 10 menit, 15 menit begitu. Ini sebagai bagian dari ta'aruf ya, saling perkenalan. Dan setelah itu langsung masuk ke sesi pertama. Jadi perkenalan hanya memakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit paling lama. Dan setelah itu langsung masuk ke materi pertama, yaitu diskusi pembahasan tentang hukum syariah di peradilan agama. Dan itu sebetulnya sampai asar, sampai rehat asar itu cukup. Jadi saya akan mendesain pembahasan itu sampai asar. Itu kan asar ada break ya, break untuk sholat asar. Jadi pada saat break asar itu materi pertama sudah selesai dari saya. Nanti ketika setelah break itu asar langsung masuk ke materi kedua, materi tentang hukum waris sampai ke maghrib. Tapi karena materi hukum waris ini agak panjang, maka dari asar sampai ke maghrib itu saya upayakan sebagai penyampaian garis besarnya saja. Jadi garis-garis besar yang akan kita bahas sampai di malam hari nanti itu saya sampaikan, inti-intinya saya sampaikan secara garis besar, dan nanti itu dikupas secara lebih rincinya itu pada agenda malam Selama 3 jam. hari, selama 3 jam begitu dikupas selama 3 jam, dan nanti mungkin saya sisakan di 1 jam terakhir untuk membuka tanya jawab ya. Jadi mungkin nanti ada dari rekan-rekan yang menyampaikan pertanyaan begitu, nanti kita akan coba kupas sesuai dengan sisa waktu yang ada. Itu saya kira untuk format. Menurut hemat saya, pertanyaan yang paling banyak di sesi pemateri selama ini kan tentang hukum waris dan hukum syariah di peradilan agama, sampai 57 pertanyaan dan beberapa esai. Apa pembekalan dan kiat-kiat penyampaian saudaraku kepada para audien ketika bisa menjawab 57 pertanyaan itu? Karena ini pertanyaan terbanyak yang ada di setiap diklat nasional Lomba Indonesia dimanapun berada ketika dilaksanakan. Mungkin harapan saya apa yang bisa disampaikan kepada para peserta untuk bisa menyelesaikan 57 pertanyaan tersebut. Monggo. Ya. Jadi tentu nanti pertanyaan yang diberikan itu semuanya kan menginduk kepada penyampaian materi yang disampaikan ya. Jadi kalau dua tema itu diskusi tentang hukum syariah di peradilan agama dengan hukum waris,
Itu dari dua tema itu akan yang menjadi bahan pertanyaan dalam ujian nanti. Dan apa namanya, ini materi yang pertama itu hukum syariah, itu nanti porsinya sebetulnya kalau dibandingkan dengan hukum waris itu lebih banyak hukum waris karena relatif permasalahan jauh lebih banyak ya. Artinya pada tahap yang pertama sebetulnya kalau materi tentang hukum syariah itu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak poin-poin yang disampaikan, jadi itu relatif lebih mudah untuk dicerna sebetulnya kalau hukum syariah di peradilan agama. Nah, nanti membutuhkan konsentrasi yang lebih itu saya mengharapkan pada pembahasan hukum waris karena ini mulai agak menjelimet ini ya pembahasannya. Betul-betul harus konsentrasi karena hukum waris itu dia, kalau bahasa saya, ini adalah ilmu yang manja dalam tanda kutip. Manja itu artinya dia hanya akan mau hinggap pada orang-orang yang memang bersungguh-sungguh untuk meraihnya gitu. Jadi jangan harap Anda bisa memahami ilmu waris, hukum waris dalam perspektif syariah kalau Anda itu ketika mempelajarinya itu dengan ketidaksungguhan, dengan dengan main-main tanpa kesungguhan, itu saya pastikan tidak akan paham. Karena ilmu hukum waris ini memang ilmu yang uniknya di situ. Jadi dia seolah-olah ilmu yang manja dalam tanda kutip, itu bahasa saya begitu. Karena memang bahasa ilmu ini rumit ya, bukan sulit. Jadi sulit dengan rumit itu beda. Ilmu ini rumit tapi tidak sulit. Kenapa tidak sulit? Karena buktinya bisa dipelajari gitu. Saya pun belajar ini sama. Ilmu ini tidak sulit, artinya bisa dipelajari, bisa dipahami. Tapi kalau disebut ini rumit, ya rumit. Jadi ada kompleksitas permasalahan yang sangat banyak di situ, dan kuncinya cuma satu, yaitu konsentrasi dan kesungguhan. Konsentrasi dan kesungguhan itulah yang akan bisa bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam pemahaman tentang hukum waris. Kalau kita bisa memahaminya secara konsentrasi dan penuh kesungguhan, insya Allah mau 100 pertanyaan sekalipun bisa dijawab begitu. Karena intinya adalah bagaimana grand teorinya bisa dipahami, nanti teori-teori ikutannya bisa diselesaikan dengan baik gitu. Karena pada prinsipnya ada grand teori yang melandasinya. Kalau grand teorinya sudah paham, nanti hal-hal teknis itu tinggal ngikuti saja. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Luar biasa, sahabat dan saudaraku. Itu yang disampaikan oleh Pak Direktur sangat komprehensif, dan ini wajib diketahui oleh setiap peserta ataupun para pimpinan yang lain. Saya jadi teringat, saya pertama kali berkenalan dengan Pak Dr. Rendang ini satu grup di Persatuan Dosen seluruh Indonesia. Kebetulan saya sangat menyimak berdirinya lembaga ini. Akhirnya beliau menjadi seorang wakil ketua umum. Sangat bersyukur sekali pertemuan saya dengan beliau hingga beliau berada di lembaga kita, dan subhanallah sangat jarang seseorang yang punya pendidikan akademis tinggi, seseorang yang punya literatur keagamaan dengan baik, luar biasa. Beliau sudah bersama Lembakum Indonesia itu sudah menjadi darah daging di Lembakum Indonesia, dan subhanallah saya hanya bisa mendoakan beliau panjang umur, sehat selalu, penuh berkah, dan semua ilmu yang diberikan kepada kita menjadi juru penyelamat beliau ketika nanti dihisab di yaumul akhir. Saya menghimbau kepada para pimpinan, jika bertanya bagaimana menjadi seorang Dr. Rendang berada di Lembakum Indonesia, how to make the thing, jawabannya adalah how to save enforcement. Bagaimana sebetulnya seorang bisa seperti Pak Dr. Rendang, tidak melulu punya keilmuan tinggi, hanya loyalitas yang dikedepankan, ini akan sangat berdampak luar biasa kepada Lembakum Indonesia. Apalagi beliau sekarang secara istiqomah, secara kontinu
memberikan satu keilmuan tausiah di bulan Ramadan selama 30 hari. Saya tidak menjanjikan apapun kepada beliau, ini murni dari hati dia. Karena apa? Seorang akademik itu dia punya sumpah untuk bagaimana caranya saya memberikan ilmu kepada orang lain. Apalagi beliau menjadi beban tersendiri ketika punya keilmuan, saya tidak ditransfer kepada orang lain dan nanti akan dipertanyakan di akhirat nanti. Anda punya ilmu banyak, kenapa tidak Anda amalkan? Jadi saudaraku, di malam yang sangat-sangat indah ini, cuaca mendukung, sepi, nyaman, saya juga sebetulnya ingin menyampaikan kepada sahabat semua, apalagi pucuk pimpinan ini berada di sini semua, ada Pak Kapimpus. Kenapa Pak Pembina dengan Kapimpus selalu menegur ketika teman-teman melakukan kesalahan atau teman-teman tidak sesuai dengan apa yang pimpinan inginkan? Karena apa? Ketika suatu saat saya nanti di yaumil akhir, saya akan ditanya, kenapa pembina yang dimana Anda tugasnya membina, kenapa Kapimpus Anda membiarkan orang-orang yang salah? Jadi mulialah teman-teman yang punya pimpinan. Segala sesuatu itu nanti pimpinan yang akan dipertanyakan. Nah, ketika kita juga melihat dari metodologi kelembagaan lembaga kita, makanya saya ingin berbagi dengan para pimpinan. Ayo, saya anggap semuanya kapim gitu loh, biar punya rasa tanggung jawab. Baik, berikutnya saya akan bertanya kepada Pak Sekretaris Umum, Pak Dr. Aulia Taswin, bagaimana beliau punya penyampaian yang mana beliau akan menyampaikan dengan durasi waktu yang sangat panjang juga, dan bagaimana beliau punya metode penyampaian dia sendiri. Karena apa? Nah, ini kalau yang menyampaikannya bukan akademisi, biasanya lempeng-lempeng aja, biasanya tidak ada beban gitu. Nah, tapi kalau seorang dokter biasanya itu punya punya tanggung jawab sendiri, yang dimana apa yang disampaikan itu benar-benar bisa membuat audien itu sangat-sangat memperhatikan. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Sekum, sepatah dua patah kata apa metodologi dan terminologi juga metode-metodologi yang akan disampaikan di saat besok mengisi pemateri. Silakan. Masih selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan besok saya akan menyampaikan materi, khususnya itu materi tentang hukum pidana, hukum perdata, begitu juga hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan yang selainnya yaitu Kapitas Recta tentang dunia hukum khususnya di Indonesia. Saya akan menggarisbawahi yaitu berkenaan dengan profesi sebagai advokat, agar taruna angkatan 26-27 benar-benar memahami dan menguasai tentang undang-undang advokat, khususnya yang profesi advokat, dan yang profesi paralegal itu juga saya akan mengulas tuntas berkenaan dengan undang-undang bantuan hukum, peraturan pemerintah, dan peraturan Menteri Hukum dan HAM. Itu juga akan kita kupas juga, karena bekal yang sangat berharga apabila saudara-saudara sebagai paralegal nanti di tengah masyarakat memberikan advokasi bantuan hukum, apabila tidak punya bekal tentang pemahaman yaitu undang-undang bantuan hukum, peraturan pemerintah, dan peraturan Menteri Hukum dan HAM, nanti akan mengalami kesulitan. Begitu juga untuk para advokat yang akan mengabdikan dirinya di Lembaga Hukum Indonesia. Saya mengingatkan supaya benar-benar mendasari dengan asas etika, etik advokat supaya dijunjung tinggi, agar kita tidak terpleset nanti ketika kita memberikan advokasi tengah-tengah masyarakat,
Dan sekali lagi mari kita bekerja sama juga dengan asisten kita, yaitu sebagai pararegal. Jangan di lapangan kita malah membuatkan suatu hal-hal yang ada ketidakbersamaan, tetapi mari kita sama-sama, karena bagaimanapun juga pararegal adalah suatu profesi yang benar-benar sudah diakui oleh pemerintah sejak tahun 2011. Dan dengan adanya undang-undang yang sudah disahkan untuk pararegal khususnya angkatan 26 jangan ragu-ragu ketika nanti memberikan praktek di lapangan menerima advokasi bantuan hukum. Sekira cukup itu Pak Pembina saya sampaikan untuk besok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Umum sudah menyampaikan dan melengkapi. Kebetulan beliau semenjak berada di Lembakum Indonesia adalah sosok pimpinan yang tidak pernah absen ketika diklat di Lembakum Indonesia. Jadi begini, saudara-saudariku semuanya yang melihat, mendengar, dan menyaksikan visual dan sumber suara dari saya. Pak Dr. Aulia Taswin itu saya sudah kenal lama sepak terjangnya di dunia advokasi, dan dia pun punya lembaga yang sangat besar yaitu LBH Awalindo, di mana LBH Awalindo ini malah lembaga yang sudah 3 kali melakukan verifikasi dan akreditasi di BPHN. Yang jadi pertanyaan, kenapa beliau sudah menjadi ketua umum dan beliau sudah mencapai tingkatan akademik, kenapa bergabung di Lembakum Indonesia? Yang saya rasakan beliau adalah orang yang inovatif. Beliau sangat senang ketika membuat satu karya kelembagaan, dan beliau ketika melihat Lembakum Indonesia yang baru usia 2 tahun berada di Republik ini, beliau justru mengintegrasikan dirinya dengan lembaganya ke Lembakum Indonesia. Ada apa dengan Lembakum Indonesia? Jelas berbeda dari strukturnya, dari kode etik yang dijalankan kepada setiap anggota dan pengurus di Lembakum Indonesia, manajemen sistem. Itulah yang membuat beliau mengakui bahwa ini belum begitu sempurna di Lembakum Awalindo. Namun ketika beliau bergabung di Lembakum Indonesia, saya sempat mendapatkan satu pertanyaan. Setelah masuk ke Lembakum Indonesia, apa yang akan saya lakukan? Saya cuma bilang, Bapak ketika masuk di Lembakum Indonesia, karena Bapak juga saya anggap punya kapasitas dan punya kapabilitas, saya cuma menggambarkan aja. Pak Taswin, ketika Pak Taswin bergabung di Lembakum Indonesia, mungkin menjadi orang yang paling sibuk, yang akan lebih sibuk berapa kali lipat ketika berada di LBH Awalindo. Pak Taswin mungkin punya waktu sehari 2 hari di Jakarta, mungkin 2 hari 3 hari di Jakarta, 4 hari bisa di luar kota, dan alhamdulillah beliau sudah merasakan hal itu. Jadi kepada sahabat semuanya, saya memberlakukan tidak untuk para pimpinan di pusat saja, para pimpinan di daerah, koordinator wilayah dari mulai direktorat provinsi, cabang, sampai ke Korcam, ke kecamatan, semua sudah punya ranah masing-masing. Jadi jangan pernah berpikir ketika masuk di Lembakum Indonesia kita akan mundur atau tidak ada aktivitas. Banyak sekali aktivitas. Terutama untuk para akademisi yang sempat sekali mengenal tentang Lembakum Indonesia, yang sudah memakai uniform Lembakum Indonesia, mungkin sempat berpikir apa yang bisa didapatkan di Lembakum Indonesia. Ya boleh ditanyakan kepada para pimpinan. Selain kita banyak keluarga besar, nanti saya lanjutkan di akhir closing. Ini adalah curhatan 4 pimpinan yang berada di markas besar Lembakum Indonesia, juga di Pusdiklat, juga di kantor Lembakum Indonesia Lopem. Kita akan menyapa Ketua Umum Pimpinan Pusat Pak Kapimpus, Pak Dr. Adrian. Mungkin
beliau bisa memberikan suatu pengalaman apa yang terjadi barusan, kendala-kendala juga apapun yang barusan beliau lakukan menjadi suatu acuan, menjadi suatu motivasi, suatu hal yang perlu diperhatikan kepada pemateri-pemateri lain. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ketua Umum Pimpinan Pusat. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku, keluarga besar Lembakum Indonesia dimanapun berada, selamat pagi, selamat menjelang sahur. Tetap seperti biasa diklat Lembakum dimanapun, tiada kata bahwa kita rehat di bawah jam 00. Mau offline, mau online, ternyata hal itu tetap berlaku. Itu satu hal yang unik di sini. Baik sahabat Lembakum Indonesia dimanapun berada, hari ini adalah kemarin, karena hari ini sudah berganti hari, adalah hari pertama diklat Lembakum Indonesia secara online menggunakan aplikasi Zoom. Alhamdulillah saya sudah melaksanakannya, kelinci percobaan. Alhamdulillah di sini kita merasakan ada hal yang sangat menarik. Ternyata apa yang kita bayangkan seolah-olah mudah saja, diklatnya hanya simply, ternyata tidak sesimpli itu. Kita sudah trial 3-4 kali dengan teman-teman Lembakum, dengan peserta. Udah uji coba 4 kali. Tetapi kenyataannya pada hari H itu hampir 180 derajat permasalahan itu yang tidak kita temukan saat trial itu muncul. Contoh tadi sudah sempat dibahas oleh Pak Endang. Pada saat trial kita uji coba hanya slide 1-2 menit, pemateri saling 1-2 menit. Ternyata pada saat kita menjalankan slide presentasi yang biasa kita online, yang kita biasa offline di sebuah kelas itu hanya menggunakan proyektor, itu begitu kita tampilkan melalui aplikasi ternyata kendalanya banyak sekali. Pertama yang harus teman-teman siapkan kalau nanti teman-teman yang menggunakan aplikasi presentasi PowerPoint, ketersediaan memori dan speed prosesor dari laptop yang teman-teman gunakan diharapkan betul-betul speknya itu mendukung kecepatannya. Selain berimbang dengan aspek sinyal, tanpa menyebutkan nama provider, memang provider lama milik negara itu masih tetap handal ternyata. Jadi dari 3 provider yang digunakan ternyata yang stabil adalah provider dengan berwarna merah. Jadi teman-teman jadi bisa gunakan juga untuk peserta. Untuk lebih stabil bisa melihat presentasi layar dan bisa melihat peserta lainnya atau narasumber. Sebenarnya saya sarankan teman-teman online-nya tidak di HP, tapi teman-teman online-nya juga di laptop. Karena kalau peserta online di laptop, itu teman-teman akan lebih stabil melihat tayangannya dan juga langsung wajah narasumber ataupun peserta lainnya, temannya kalau saat diskusi. Karena pada saat kita menggunakan laptop, maka konsentrasi kita akan terpecah. Karena begitu narasumber menampilkan tayangan presentasi, maka tayangan lainnya hilang, wajah narasumber hilang, wajah teman-teman peserta lainnya hilang, sehingga interaksinya akan terjadi agak monoton dan membosankan. Lalu sound, suara, mengurangi delay suara seperti tadi sudah disarankan oleh Pak Endang, Pak Dr. Endang, benar sekali. Kita sarankan teman-teman menggunakan headset semua peserta khususnya. Nah, peserta khususnya menggunakan headset itu pertama adalah mengurangi streaming dari beberapa suara di luar. Kedua, mengurangi debugging daripada kalau ada suara kayak tadi ada suara sedang benerin pintu, ada suara motor berjalan di luar, itu sangat terbantu terkurangi dengan adanya headset. Lalu kelemahan kita yang ada di kantor pusat gimana? Saya tadi mengevaluasi pelaksanaan jadwal siang dengan jadwal malam. Jadwal siang saya mengisi presentasi, peserta yang offline yang ada di sini juga membuka laptop, HP masing-masing. Suasananya persis sama seperti orang berkumpul hanya buka WA masing-masing.
Tidak ada interaksi, sama sekali tidak menarik. Tetapi begitu sesi malam, semua tidak buka laptop, semua tidak buka infocus, semua tidak buka HP, tapi HP difokuskan pada satu yang mengoperasikan di laptop untuk mengontrol, satu ditayangkan. Ternyata itu interaksi tetap bisa jalan. Jadi ada menariknya besok, kalau sesi berikutnya nanti, yang ada di kantor pusat, kita susun peserta offline-nya itu adalah tetap pesertanya itu seperti kayak peserta offline seperti biasa. Mereka tidak melihat info, tidak melihat HP. HP hanya ditayangkan nanti saat oleh satu kamera menyoting teman-teman sedang diajar. Jadi seolah-olah nanti narasumber sedang ngajar di kelas offline, ditonton oleh teman-teman lain di kelas lain sebagai peserta yang ada di luar daerah. Jadi nanti narasumber bisa berinteraksi dengan peserta, tapi ada memang satu orang bertugas untuk menyoting kegiatan itu sehingga teman-teman di daerah bisa memantaunya. Jadi satu kamera diarahkan untuk menyoting peserta secara keseluruhan, yang dalam hal ini ada 4 orang di kita. Satu kamera nanti diarahkan untuk menyoting narasumber yang memberikan materi, dan satu laptop itu untuk mempresentasikan dengan memantau. Nah, interaksi seperti itu nanti suasana yang ada di kelas itu akan dirasakan juga oleh teman-teman yang berada di daerah. Sehingga pada saat tanya jawab, begitu tanya jawab secara offline, itu juga bisa di online. Teman-teman di online bisa dengan, ternyata malam, di luar ekspektasi kita, yang siang tadi sempat kesulitan kita sinyalnya, banyak gangguan itu, pada malam hari ternyata teman-teman antusiasnya luar biasa. Kenapa? Karena melihat kita di sini ada interaksi. Sehingga teman-teman yang di daerah juga merasakan interaksi itu. Jadi nyambung, frekuensinya ini membawa dampak kepada teman-teman di lain. Nah, nanti kita juga evaluasi ini bagaimana besok pagi kita setelah jam 10, 9 kita akan coba setting juga di sini untuk memperbaiki dari evaluasi yang kita lakukan tadi. Dan disitulah bagaimana ternyata melaksanakan diklat online itu tidak sesimpel dan tidak semudah yang dibayangkan orang. Tidak sama dengan hanya seminar menggunakan online, Zoom, atau rapat menggunakan Zoom. Kalau rapat menggunakan Zoom atau seminar menggunakan Zoom, yang satu orang hanya ngomong bla 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 bla, tapi tidak ada interaksi yang, kalau kita menggunakan interaksi yang interaktif. Jadi pada saat narasumber ngomong, peserta bisa langsung bertanya. Alhamdulillah di malam tadi teman-teman sudah lancar. Nah, ini keuntungan sesi kedua, ketiga. Nih teman-teman udah mulai lancar nih bertanya melalui raise hand. Dan kita bisa pantau ting ting ting. Kalau kemarin uji coba, aduh sulit. Tadi siang tadi bertanya juga masih pakai tangan langsung seperti ini. Bahkan begitu di mute kita bingung mengatakan bagaimana caranya. Begitu di mute kita tanya sekarang bisa. Apakah paham? Cukup angkat jempol. Nah, itu simbol-simbol itu kita dapatkan dari hari pertama. Jadi banyak-banyak simbol yang coba kita. Pertanyaan pada saat di mute, Pak, apakah sudah paham? Dia cukup tekan jempol, raise hand. Oh, paham, oke. Jadi tidak perlu harus di on off layarnya. Cukup tunjukkan kalau paham, tunjukkan jempol. Kalau tidak paham, tunjukkan tangan melambai. Nah, di situ kita pantau. Oh, belum paham. Jadi operator juga tidak harus unmute dan mute yang mengganggu konsentrasi. Jadi banyak hal yang sudah kita evaluasi. Mudah-mudahan diklat pertama ini akan segera kita sambung dengan diklat instruktur TOT. Alhamdulillah saya sudah dapat informasi dari BNSP, SOP pelaksanaan diklat instruktur berbasis online juga sudah keluar, dan kita juga bisa melaksanakannya nanti untuk instruktur. Semoga segera bersambung setelah ini. Kita juga memperbaiki dari program diklat online ini, nanti juga akan ada peserta offline di sini. Kita yang teman di daerah bisa online. Nanti kita belajar memperbaiki dari sistem diklat ini dan bekerja sama dengan BNSP. Alhamdulillah saya dapat sinyal mulai bulan ini sudah dapat dilaksanakan diklat online. Tapi kita belum dapat jadwal karena kita sendiri sedang melakukan uji coba diklat kita pertama. Kesuksesan ini menentukan karena keberhasilan dan doa dari teman-teman semua di seluruh Indonesia. Kami pimpinan di pusat tidak bisa apa-apa tanpa dukungan, doa, dan kepercayaan dari teman-teman seluruh Indonesia. Inilah sumbangsi semua kami yang ada di sini, pembina yang luar biasa dan pimpinan-pimpinan yang mensupport ini.
Suasana saat ini luar biasa, jauh. Kalau berpikir lockdown, saya lebih baik ngisi di Bandung. Tapi kalau ngisi di Bandung, saya tidak akan merasakan buka puasa bersama dengan pimpinan, dengan peserta yang ada di sini. Kangen di rumah, sudah hampir beberapa minggu, makannya ketemu yang itu saja. Bukan menunya, tapi orangnya, suasananya. Sekarang alhamdulillah kita temukan suasana. Bagaimana saya biasanya sesudah buka itu saya tidak langsung makan nasi. Biasanya saya buka hanya pakai cemilan, 1-2 biji, minum, sholat. Tadi begitu melihat teman-teman, Pak Seku makan nasi lahap, Pak itu pada makannya, tadinya saya tidak tertarik makan, akhirnya saya makan. Itu bukti bagaimana luar biasa nikmatnya kebersamaan itu. Menunya ya dibilang mewah enggak juga, dibilang enggak mewah, tapi itulah kenikmatannya. Rebutan lauknya, rebutan ngambil kolaknya, disitulah seninya makan kekeluargaan luar biasa. Alhamdulillah, subhanallah wa syukurillah, kerinduan diklat yang 2 bulan ini terobati. Walaupun belum maksimal, kita tunggu beberapa pimpinan yang tadi katanya mau datang, mungkin berhalangan, terkendala ada jadwal lain. Semoga bertemu di lain waktu. Masih ada jadwal besok, sampai hari Minggu kita masih bisa bertemu di sini. Nanti kita salam bersimultan, dan hari terakhir juga hari Minggu kita akan kumpul bersama, melantik bersama, mengevaluasi bersama. Demikian evaluasi saya. Kami tunggu kehadiran teman-teman pimpinan pusat semua, peserta yang lain, untuk sama-sama kumpul di sini, kita buka puasa bareng. Minimal hari Minggu pada saat penutupan kita kumpul di sini bareng. Buka bareng, syukuran bareng, berdoa bareng, biar kita berdoa semoga KIP 19 ini segera musnah dan kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Terima kasih saudara. Pertanyaan saya yang berikutnya Pak Ya. Kapimpus, menurut informasi bahwa COVID-19 ini akan segera berakhir di bulan Juni. Namun melihat situasi juga kampus Padang juga harus September ternyata ke Aceh. Apakah setelah Lebaran kita lanjut ke wacana online atau menunggu pemerintah? Sarannya seperti apa untuk para pimpinan atau pengurus di wilayah lain? Sahabat pimpinan di seluruh Indonesia, sebenarnya kelas online ini hanya kita aja yang terlambat. Alhamdulillah KIP 19 itu membawa berkah dengan kita. Mohon maaf, saya mengusulkan program distance learning di perguruan tinggi negeri. Hasil riset saya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ditolak. Alasannya tidak ada ini, tidak ada itu. Ternyata dengan KIP sekarang mereka melaksanakan distance learning. Apa seperti itu yang harus kita lakukan? Harus dikasih cobaan Tuhan dulu, baru menghargai hasil riset. Nah ternyata diklat kita sukses. Ke depan tidak peduli ada KIF atau tidak ada KIF, 2 diklat ini bisa kita laksanakan secara simultan. Teman-teman yang berhalangan, kita adakan diklat online. Tapi diklat online kita batasi sebulan berapa kali, diklat offline berapa kali. Dan pesertanya kita batasi, kita perbaiki terus, jaringan kita perbaiki. Bahkan jika memungkinkan, kita banyak pakar IT di sini, ada Pak Waketum, ada Pak Pembina sendiri, ada kita buat e-learning. Saya punya e-learning, hasil riset saya bisa dikembangkan. Nanti dikombinasi dengan sistem Zoom yang kita sudah berbayar, itu kita punya sistem e-learning sendiri. Materi sudah bisa di-upload di e-learning yang saya punya. Itu kan nanti peserta bisa melihat kurikulumnya, soalnya sudah disediakan di situ, ujiannya by online, semuanya sudah ada. Kalau perguruan tinggi nggak mau pakainya, kita pakai dong lembaku. Tinggal direvisi oleh teman-teman yang ahli IT, itu bisa dikembangkan lagi. Jadi kita tetap 2 pembina. Saran saya ke depan, mau ada KIF nggak ada KIF online tetap dipertahankan. Karena ini kenapa? Kita bisa menjangkau teman-teman yang di Papua kemarin sempat datang, yang dari teman-temannya Pak Bambang. Kasihan kan kalau mereka datang, kos yang harus ditempuh ke sini itu mahal. Atau kita harus ke sana. Kita bisa gunakan itu. Setelah mereka banyak, nanti kita datang, bisa kita online. Untuk memancing teman-teman untuk memancing kader-kader teman-teman dari daerah yang jumlahnya terbatas, kalau dihitung kos lebih besar, mereka, jadi tetap kita buat syarat. Ada syarat untuk mengikuti offline, ada syarat untuk mengikuti online.
Jadi saran saya dua-duanya tetap kita jalankan. Karena ini peluang. Selama ini orang kan yang namanya seminar online, diklat online, hanya by WA. Tiap hari dikasih message, pesan, quote, ini teman-teman, materinya ini, nanti kalau mau cari ini caranya. Tapi interaksi itu tidak ada. Kalau menggunakan Zoom seperti tadi, coba praktek, kalau nanti teman-teman lihat di sesi terakhir tadi, sangat hidup. Tidak jauh bedanya dengan kita diklat offline. Bahkan yang perkiraan kita itu mau kita stop 10:30 tadi, ternyata pertanyaannya masih nggak kelar-kelar. Ternyata teman-teman antusias. Jadi kita juga di sini belajar dari pengalaman. Oh, kenapa yang hari sesi siang itu agak monoton, membosankan. Ternyata duduk juga itu. Ternyata begitu kita merubah pola, itu juga ternyata berefek. Jadi diklat online ini merubah pola kita. Ternyata kita juga membutuhkan diklat ini. Jadi offline kita butuhkan, online, atau nanti kita bisa semi, istilah yang kurikulum yang kami coba tawarkan kemarin dengan teman-teman pasca di salah satu perguruan tinggi itu, kita semi distance learning. Semi distance learning itu adalah separuh offline, separuh online. Jadi kalau umpamanya dia biasanya 3 hari diklat offline, cukup nanti umpamanya 3 hari online, offline-nya 1 hari. Jadi hari terakhir kita akan ada offline, materi kelembagaan, yang materi lainnya sudah ujian. Hanya materi kelembagaan atau materi apa satu lagi, ujian, selesai, seremoni. Bisa kita artinya semi distance learning. Jadi full offline, full online, atau semi distance learning. Semi offline dan online. Itu bisa kita, luar biasa kan. Kalau dulu kita punya direktur pendidikan, direktur diklat dulu, aduh sayang sekali. Coba kalau sekarang ada yang menghandle itu, pekerjaan yang luar biasa. Terus ini regulasinya mungkin mengerucut ketika satu provinsi berhak mengadakan diklat offline full ketika pesertanya di atas 25. Ya. Atau misalkan nanti distance learning bisa dikasih space mungkin 3 hari dulu online, baru kita seremonialnya pas kelembagaan dengan pembagian peserta terbaik, KTA dan sebagainya, mungkin begitu maksudnya. Ya. Itu semi sebentar. distance learning. Agenda kita sampai akhir tahun 2020 kalau tidak ada pandemi ini, sebetulnya kan kita roadshow di 34 provinsi full sampai akhir. Nah, menurut kebijakan Pak Pimpinan, apakah kita sepakat untuk terus mengadakan diklat online untuk menjangkau mereka, dan kita beri kebijakan kepada mereka hanya provinsi yang siap menyiapkan peserta yang jumlahnya 25 saja, atau gimana itu? Jadi roadshow itu bukan dalam rangka kita mencari kader saja, katakanlah. Roadshow itu bisa dalam rangka kita sosialisasi. Jadi dengan roadshow itu sebenarnya banyak hal yang kita bisa raih. Selain kita makan diklat pengkaderan, di situ kita juga bisa bersilaturahmi dengan masyarakat sekitar dan pejabat pemerintah daerah sekitar. Kadang-kala perlu juga pimpinan pusat itu turba untuk memperkenalkan diri ke pimpinan daerah. Karena beda, pimpinan teritorial daerah itu beda kalau didatangin oleh pengurus yang ada di wilayah atau orang sana dengan didatangin orang dari pusat. Itu nilai prestis mereka dan juga itu beda. Jadi artinya program roadshow kita itu bukan hanya untuk pengkaderan, tapi itu juga bagian daripada sosialisasi. Jadi tetap perlu, tetapi kalau untuk diklat memang itu perlu kita buat SOP yang terbaru. Artinya kalau daerah ingin melakukan diklat offline, mereka punya syarat minimal pesertanya di atas 25. Baru nanti akan ada diklat offline. Kalau di bawah 25, maka dia wajib hanya boleh mengikuti diklat online atau semi distance learning. Nah, itu nanti SOP-nya akan kita rumuskan pimpinan semuanya bersama pimpinan lain dan dewan penasehat dan dewan pengawas. Nanti bagaimana TOT-nya, karena banyak hal. Kita sudah menjalin beberapa kerjasama, pembina sudah menjalin hubungan dengan beberapa kerjasama instansi dan American Academy segala macam. Ternyata saya pelajari rata-rata mereka tuh diklatnya adalah online diklat, open learning system.
Perguruan tinggi itu banyak open learning system. Kenapa tidak kita diklatnya open learning juga? Jadi kalau teman-teman sini, kita langkah kedua kita akan melaksanakan diklat instruktur TOT. Itu levelnya udah naik. Kerjasamanya dengan apa? Dengan negara, dengan BNSP. Setelah ini kita akan ada apa? Kita punya diklat international project, management project. Ada lagi banyak diklat sertifikasi apa, banyak sekali saya lihat. Itu semua online dengan teman-teman dari American Academy. Kita tinggal MOU kita bisa laksanakan. Tapi uji coba kita, mari kita sukseskan. Siap nggak teman-teman jadi instruktur ke depan? Karena tidak mungkin kami pimpinan pusat ini akan turbo semua nanti. Yang ingin diklat dengan kami cukup diklat online atau semi distance learning. Yang offline nanti cukup dihandle oleh teman-teman di pimpinan daerah, Muhammadiyah dan itu. Wah, itu kan luar biasa bagi teman-teman. Tapi teman-teman siapkan dulu persyaratan. Pertama harus ikut diklat instruktur. Kedua harus mempersiapkan buku karyanya yang bekerja sama dengan Lembakum untuk diterbitkan. Dan yang ketiga, wajib ikutnya diklatnya itu berjenjang dan aktif untuk tetap terus aktif di Lembakum Indonesia. Demikian. Terima kasih. Siap, luar biasa sekali. Kita sekarang berempat ya. Aduh, luar biasa sekali nih. Kami berempat adalah pecinta malam, pencinta bergadang, menyongsong waktunya sahur. Jadi ini bukti bahwa kami adalah sekumpulan manusia yang selalu berinovasi, selalu berpikir bagaimana memajukan lembaga ini lebih baik ke depan. Saya juga sebetulnya tidak berpikir, saya dulu membuat lembaga itu tidak berpikir bahwa bakal ada orang-orang hebat yang seperti ini yang akan bergabung di lembaga kita. Pak Dr. Adrian dulu ikut diklat tingkat apa? Oh iya, alumni pertama ya. Beliau ikut diklat alumni pertama, terus beliau menjadi pengurus biasa, akhirnya memegang divisi badan otonom yaitu lembaga anti narkotika. Terus beliau menjadi direktur pendidikan. Jadi semua itu ada jenjang karir. Yang dua aja ini nih yang permanen ini, saya udah paling tinggi, udah kemana lagi, mau ganti ketum atau gimana. Pertama ya dokter Nang gitu kan, karena memang passionnya di situ ya sudah. Jadi coba teman-teman bayangkan ketika lembaga lain yang sudah besar, banyak kader anggota di mana-mana, akhirnya pecah jadi 1, jadi 2, jadi 3. Saya miris sekali. Dan saya nggak mau itu terjadi di Lembaga Indonesia. Meskipun kompetitor itu sudah banyak yang menciptakan lembaga, tapi originalitas itu susah dibedakan ya. Bukan susah dibedakan, akan sangat sulit disamakan karena apa? Ya bentuknya air juga si aku gitu kan, aqua itu kan, kalau jualannya merek lain ya tetap dipanggilnya aqua kan begitu. Itulah bercermin kepada originalitas. Terus saya berpikir begini, jadi teman-teman jangan punya anggapan yang kenapa sih lembaga ini bisa survive, bisa kompak, bisa solid, bisa strong destroyer, semua pimpinan para akademik kompak dan sebagainya. Karena terus terang untuk saya pribadi di lembaga ini saya hampir tidak berpikir keuntungan untuk saya pribadi. Jadi setiap diklat itu bendahara ataupun panitia diklat itu sudah mengatur ini dipecah uangnya buat pemateri, ini jatah buat logistik, ini jatah buat reward, ini jatah buat lembaga, ini buat ketua panitia dan rekan-rekannya di daerah yang menyelenggarakan. Jadi di lembaga kami ketika nilai diklat sekian itu sudah terbagi, oh ini buat ini udah nggak ada yang ribut, apa yang diributkan kan begitu. Dan itu sudah sangat luar biasa sekali. Sudah dalam kajian-kajian yang saya juga begitu memutuskan untuk melaksanakan suatu keputusan, saya juga insya Allah habdu minanas habdu minallah. Saya tidak mau tamak, saya juga tidak mau semua saya ambil sendiri. Semua bisa dikaji.
Bahkan sudah terbukti ketika beberapa rekan provinsi yang memang punya kemampuan untuk mengadakan diklat dengan berbagai macam metode yang disuguhkan, tetap kembali lagi ke SOP. Nah, SOP ini sudah saya pikirkan matang-matang karena apa? Eh, Ketika jatah pemateri melambung satu orang di atas sekian, dari mana sarana dan prasarana? Terus logistik, pinginnya logistik itu saya juga di atas 2 juta atau minimal 1,5, tapi harus di bawah 1 juta. Karena apa? Karena tidak akan terbagian dengan yang lain. Terus saya perbandingan, ya kalau Anda bisa membuat uniform dengan harga sekian ya silahkan pikirkan dan hitung berapa jumlahnya. Tetap. Jadi kadang saya berpikir begini, di dalam SOP berlembaga, lembaga itu punya 250.000 yang diberikan kepada badan hukum perseroan terbatas yang mengadakan diklat, dan kadang 250.000 itu mereka berpikir wah ini masuk ke pembina, masuk ke ketum. Enggak, apa lembaga tidak butuh operasional, dari mana mereka menghidupi kelembagaan ini gitu kan. Ini sangat-sangat sudah saya pikirkan. Nah makanya para pimpinan di Lembaga Hukum Indonesia, ayolah berlomba-lomba bagaimana menciptakan satu opportunity cost, biaya kesempatan hidup. Itu yang kita pikirkan adalah bagaimana sih kita mencari yang terbaik. Contoh begini, Pak Dr. Endang dia seorang dosen. Dia seorang dosen mungkin di negeri gajinya yang nggak sesuai dengan, ya mohon maaf kalau dengan tukang bakso kalah lah Pak Dokter. Nah gajinya dengan tukang bakso sehari bisa dapat penghasilan 350.000, itu kecil. Kalau dibandingin kali sebulan udah hampir 10 juta lebih. Kita tanya pada gajinya 10 juta apa enggak. Kalau pokoknya ya enggak, dia harus kerja ekstra yang lain untuk mendapatkan itu kan begitu. Tetapi luar biasa di Lembakum itu dengan silaturahim, dengan mempererat tali persaudaraan. Mereka itu para pemateri saya sudah terbuka kepada siapapun. Ayo para pimpinan ikut pemateri. Nah sekarang teman-teman mohon maaf yang mau ikut pemateri itu selain bela negara ya, itu akan sangat sulit di sini. Hukum perdata, hukum pidana, hukum syariah, hukum waris, ya kan, sampai hipnoterapi, sampai fidusia, sampai teknologi, sampai kelembagaan, sudah lengkap semuanya. Jadi kami akan mengabadikan pemateri ini ya. Silakan Anda mau menggeser dengan cara apapun, durasi waktu juga memang terbatas. Dan ini sudah kita juga sudah di angka yang sangat tidak mungkin menambah, kecuali di provinsi-provinsi yang sudah maju di Jawa Timur, di Jawa Tengah, atau di Bengkulu bisa menghadirkan 100 pemateri seperti janji saya bisa menghadirkan pemateri-pemateri yang lebih di atas kami mungkin, pendidikan dan apapun yang bisa diambil. Terus yang sudah saya sampaikan di Kediri waktu itu, dari sinilah pentingnya teman-teman mengikuti sertifikat instruktur di Lembaga Hukum Indonesia. Karena apa? Ketika kami sudah tidak lagi bisa menjangkau di daerah, inilah bukti teman-teman bisa mengadakan diklat. Kalau bisa menduplikasi, oke. Divisi Provinsi Bengkulu atau Jawa Timur atau Jawa Tengah sudah ada orang yang bisa menduplikasi keilmuan Pak Dr. Endang. Silakan diklat di sana. Kami tinggal datang seremonial saja kan begitu. Jadi di sini kalau ingin tahu bagaimana mekanisme di Lembaga Hukum Indonesia, setiap para pimpinan akan mendapatkan benefit, akan mendapatkan revenue, itu silakan lihat di YouTube waktu saya menyampaikan di Kediri. Itu sangat detail dan sangat komprehensif sekali. 58:49 udah menuju ke 1 jam saya berbicara bersama sahabat-sahabat pimpinan yang ada di sini. Jadi kedepannya kita akan tetap, ya saya juga tidak seusia 2 tahun ini saya tidak ngotot harus menghadirkan orang ini. Saya bagai air mengalir saja. Dan saya adalah orang yang tidak pernah sering meminta, tolong dong, atau tidak. Sesuai dengan apa yang selalu saya sampaikan, al-arwah junudum mujannada. Ruh-ruh itu seperti tentara yang berbaris gitu. Nah sekarang kepada teman-teman kita yang 10% dari seluruh pengurus Lembakum dan anggota Lembakum atau
lembaga terintegrasi yang sudah berpisah, yang sudah meninggalkan Lembakum, ya mungkin bukan satu ruh dengan kita. Jadi untuk semua rekan-rekan kader Lembakum di seluruh Indonesia, jangan pernah merasa pesimis ketika berada di Lembakum Indonesia. Di Lembakum Indonesia semakin banyak kader, semakin banyak peluang yang akan bisa kita pergunakan waktu baik apapun. Karena apa? Lembaga ini mudah-mudahan akan menyesuaikan dengan kondisi iklim yang terjadi di Indonesia. Dalam apapun kondisi bagaimanapun kita tetap mengkondisikan, dan kita adalah sangat bangga ketika kita membuat suatu lembaga yang lahir dari pemikiran, berbeda dengan lembaga-lembaga yang disokong oleh pemerintah. Kita adalah lembaga NGO, lembaga yang kita ciptakan bersama-sama, yang mohon maaf mungkin tidak ₹1 pun saya mendapatkan uang dari pemerintah, tapi subhanallah misi dan visi kita itu membantu pemerintah. Kita lembaga yang sangat NKRI sekali. Kita menyiapkan divisi badan otonom untuk membela negara. Bagaimana? Ya kan? Mungkin sementara ini dalam proses penyesuaian saja. Seperti Pak Wabin bilang, Prof Firman, ketika kader kita sudah bertambah banyak di Indonesia ini, ya kita akan menciptakan hal-hal yang pemerintah butuhkan sebetulnya. Itulah fungsi berlembaga. Saya mengenal suatu lembaga yang jangankan ketika saya lahir, saya membaca hadis pun Rasulullah pun punya lembaga. Rasulullah pun bagaimana membuat satu kader pergerakan dengan sahabat. Itu Rasulullah pun punya lembaga. Kalau kita Foundation of Justice, kalau Rasulullah itu firqatun najiyah. Rasulullah itu punya lembaga yang tidak pernah akan kalah dengan hal apapun ketika la ilaha illallah, niat kita tuh baik hanya untuk Allah gitu lah. Saya adalah orang yang sering mengikuti gaya pemikiran teman-teman, para pimpinan. Dari teman-teman lah akan lahir semua kreativitas itu. Nah, ini saatnya para Kapim Korpus berbenah. Lembaga otonom adalah lembaga yang terpisah dari Lembakum Indonesia. Berpisah itu dalam kata dia berotonom sendiri, mandiri sendiri, ada pimpinannya dan lain sebagainya, punya kode etik sendiri gitu. Di situ juga ada opportunities yang bisa diciptakan. Galibara dengan Galibara Guard-nya, LLC bagaimana dengan Lembakum Indonesia Law Firm-nya atau asuransi pengacara, Spekindo dengan program serikat pekerjanya untuk advokasi pekerja, Gerakan Nusantara Hijau berapa juta hektar di Indonesia yang kita bisa ajukan ke perhutani untuk kita bisa garap. Mungkin begini, kita dulu sering sekali mendengar transmigrasi diberikan 2 sampai sekian hektar, sekian puluh tahun, akhirnya orang transmigrasi itu sukses. Pulang ke rumahnya dia sudah sukses melakukan transmigrasi, yaitu hijrah gitu kan. Siapa tahu dengan GNHLI di Lembaga Indonesia bisa membuat lahan-lahan, bisa memberdayakan lahan-lahan. Saya punya teman kebetulan pernah berkunjung sekali di Sylvester, Amerika Serikat. Mike Raymond, dia seorang pengusaha kacang peanut. Dia sempat menyampaikan kepada saya, dia hanya berkebun kecil gitu loh, sampai dia menghadirkan teknologi dari Jerman, akhirnya bisa memperbaharui kacang dengan skala besar, dengan traktor besar itu kan. Dia bisa menghasilkan hampir 100.000 botol kaleng ya, selama 1 tahun. Dan itu dia dulunya orang kecil, hanya petani biasa gitu kan, tapi dia sekarang punya universitas, malahan dia ada satu akses jalan yang ke Silver itu atas nama dia, karena dia membantu devisa negara gitu kan. Nah, kita bisa belajar dari negara-negara maju sebetulnya. Begitupun saya ketika saya datang ke Australia ya kan, di Blind Vine itu di Melbourne itu, saya dulu hanya seorang pekerja biasa, tapi kenapa saya bisa menjadi seorang head maintenance. Itu juga sama, perjuangannya sangat keras. Tidak harus melulu seseorang itu dari awal sampai pas begitu langsung, tidak ada. Bayi begitu lahir tidak ada yang langsung jadi ngisi pemateri hukum syariah, nggak ada. Bayi lahir itu pasti menangis, butuh pertolongan orang lain. Jadi jangan membiasakan teman-teman
mengecilkan seseorang dari kemampuan orang itu sendiri, ya kan. Eh, Kemampuan saya pun saya tidak bisa bersama dengan rekan-rekan akademisi yang lain. Basic saya di situ ya di situ. Tapi unity of the power, kebersamaan adalah kekuatan. Ambasador akademisi di hukumnya ada Prof Firman, ambasador keislaman hukum syariah dari Pak Endang. Ada tentang hipnoterapi, hipnoforensik, segala sesuatu tentang keilmuan alam bawah sadar, bagaimana kita juga menjadikan suatu landasan fundamental seseorang yang punya jiwa yang strong ada di Kapimpus. Terus di bidang IT dan sebagainya, hanya saya mengimbangi saja, tidak mungkin hanya saya sendiri bisa, tapi saya memiliki dasar-dasar bagaimana mengarahkannya ke situ gitu loh. Nah, ini suatu etos kerja yang sangat bagus selama kita 2 tahun. Ini para sahabat, kita mau maju ke 3 tahun. Maju ke 3 tahun ini kita selalu berelaborasi, selalu memikirkan apa sih yang kurang, apa dan sebagainya, ya kan. Nah, kita semua di sini berkarya, ya kan. Nah, mungkin ketika para pimpinan bergabung di seluruh Indonesia, para akademisi bergabung di Lembaga Indonesia, maka dari seluruh latar belakang saksi ahli akademik akan berkumpul di Lembaga Indonesia. Untuk apa? Lembaga Indonesia adalah lembaga yang punya perpustakaan hukum, perpustakaan disiplin keilmuan. Contoh seperti kayak begini, ada kejahatan tentang hipnotis di lapangan, kita punya saksi ahlinya. Ada misalkan suatu ada suatu keputusan hakim yang namanya refining itu adalah suatu keputusan hakim yang bermanuver ketika menghadirkan keilmuan hukum lain dari terminologi hakim itu sendiri. Tapi ketika Lembaga Hukum Indonesia memiliki kodifikasi hukum yang sangat kuat, kita bisa memberikan suatu pandangan hukum kepada mereka. Nah, saya berharap Lembaga Hukum Indonesia ini menjadi satu lembaga di masa depan yang memiliki kodifikasi basic keilmuan. Untuk apa? Negara maju punya keilmuan yang sangat luar biasa. Negara maju punya inovasi yang sangat maju di dalam pendidikan. Nah, dunia pendidikan ini tidak melulu pendidikan akademisi. Karena apa? Ekspektasi di lapangan itu juga perlu kita kembangkan. Aplikasi-aplikasi di lapangan juga kita perlu menemukan dasar-dasar teori dan praktik yang real gitu kan. Ya, ketika teman-teman belajar di dunia akademisi dan diimplementasikan di Lembaga Indonesia, nanti akan bisa bersinergi dengan kata siapa? Ilmu yang lain tidak bersinergi dengan ilmu yang lain. Kata siapa? Semua ilmu itu akan bersatu nantinya. Karena apa? Karena punya ruh baik, perintah baik, karena suatu saat akan memberikan solusi yang baik kepada masyarakat. Baik, sahabat Lembaga Hukum Indonesia, ternyata lebih 10 menit saya menyampaikan hal yang sangat habit sekali ketika ada Pak Dr. Endang di sini. Tadinya kita mau ngobrol banyak, kita ngobrol sambil menunggu sahur, tapi ternyata kita juga kenapa tidak obrolan ini kita abadikan di dalam satu momen yang saya akan upload di YouTube dan teman-teman bisa memahami, oh ya inilah pimpinan dari Lembaga Hukum Indonesia. Ketika teman-teman bertanya Lembaga Hukum Indonesia adalah institution of hidden, kita tidak tersembunyi. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh warganet, seluruh internasional bisa mengakses Lembaga Hukum Indonesia sampai menatap muka para pimpinannya. Sejak kapan Lembaga Hukum Indonesia jadi lembaga yang tertutup? Semua saya upload di YouTube dan semua bisa menyaksikan kegiatan kita, dari mulai pendampingan hukum, dari mulai semua kendala-kendala dan sebagainya. Silahkan. Karena apa? Dari rakyat dan untuk rakyat, atas nama untuk keadilan. Kita semuanya visi dan misinya sama. Insya Allah Lembaga Hukum Indonesia adalah ladang di mana ketika seseorang punya benih, kita sama-sama memupuknya, akan bermanfaat jadi satu benih menjadi 1000 buah, dan disitulah kita akan mendapatkan ridho lillahi ta'ala. Ketika saya pun mau berjuang sampai kapanpun, ya karena hidup dan mati saya sudah di Lembaga Hukum Indonesia, ya sudah, bagaimanapun caranya ya kita akan pertahankan itu. Niat kita baik, nawaitu kita juga kita baik, segala perbuatan yang kita lakukan juga baik. Alhamdulillah tidak ada di Lembaga Hukum Indonesia yang melakukan hal-hal yang buruk, dan kita pun para pimpinan selalu mengontrol itu.
ketika kita melihat di media sosial hal-hal yang kurang baik, ya kita luruskan, kita tegur. Nah, ketika kita memakai hal yang kurang baik, ya tentunya juga kita dinilai oleh masyarakat. Lupakan saja teman-teman yang nyinyir, yang ngiri, yang berpikiran sempit juga melakukan hal-hal yang bersifat suudon kepada kita. Itulah manusia. Manusia sampai dibenamkan di alam kubur, mau berapapun lamanya, itu tetap jadi omongan orang. Apakah kita akan tetap seperti tidak? Kita akan terus maju. Bayangin saja, kita di sini berbicara tentang kebaikan. Tuhan Maha tahu, Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu. Tapi ketika ada orang yang nyinyir, yang membicarakan kita di belakang, mencari delik-delik dan sebagainya, biarkan mereka memikirkan kita 1 kali 24 jam. Karena apa? Mereka merasa kita punya musuh. Kita bisa menebarkan amalan-amalan Rasul kita ketika dibenci, diludahi, Rasul malah bisa mengetuk hatinya, ya kan? Kita tahu kan, Dr. Rendang selalu memberikan tausiah kepada kita. Sosok Umar seperti apa, sosok Musailama seperti apa, luar biasa sekali gitu kan. Meskipun di Lembaga Indonesia adalah lembaga yang mengedepankan hukum, tetapi salah satu perintah dari Undang-Undang Nomor 16 tentang yayasan itu, lembaga kita bergerak di bidang keagamaan, sosial. Nah, hukum itu di sosial, budaya. Maka dari itu, ya mau apapun yang terjadi, karena memang saya pendirinya orang Islam, saya akan siar Islam. Sepakat ya saudaraku? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Baik sahabat Lembaga Indonesia dimanapun berada, sekian penyampaian saya di Markas Besar Lembaga Indonesia, di Pusdiklat Lembaga Indonesia. Semoga kita bisa terus bersama dan kita bisa menyelesaikan diklatas ini dengan baik. Amin. Dan mudah-mudahan semua diberikan umur panjang dan keberkahan. Kita akan melalui jalan indah, jembatan indah di Lembaga Indonesia ini dengan sangat-sangat yang kita inginkan, dan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipimpin doa saudaraku. Baik, sahabat-sahabat semua, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pertemuan kali ini bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid Amin. din wa 'afiyatan fil jasad Amin. wa ziyadatan fil ilmi Amin. wa barakatan fil rizqi Amin. wa taubatan qabla al maut Amin. wa rahmatan inda al maut Amin. wa maghfiratan ba'da al maut. Amin. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut Amin. wan najata minan nar wal afwa inda al hisab. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah bimbingan kepada kami untuk Amin. bisa mengembangkan lembaga kami ini menjadi lembaga yang semakin bermanfaat bagi negara ini, ya Allah. Amin. Menjadi lembaga yang semakin bermanfaat bagi bangsa dan negara ini, ya Allah. Amin. Menjadi lembaga yang bermanfaat, bisa menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya bagi umat ini, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekian sahabat Lembaga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Indonesia, Foundation of Justice. Galibara. Bela negara.